Bayangkan seorang pria yang dalam hidupnya mengalami 3 perjalanan spiritual yang berbeda. Ia lahir tanpa agama formal, kemudian menemukan Islam sebagai cahaya baru, tetapi akhirnya memilih Kristen sebagai jalan terakhirnya. Namanya Ubaid Allah ibn Jahsh, sepupu Nabi Muhammad, dan kisahnya adalah salah satu cerita paling menarik dalam sejarah awal Islam. Perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku ini akan membawa kita memahami betapa kompleksnya pencarian spiritual di masa itu. Di tengah hiruk-pikuk kota Mekah pada akhir abad ke-6 Masehi, hiduplah seorang pemuda bernama Ubaid Allah ibn Jahsh. Ia lahir sekitar tahun 588 Masehi dalam keluarga yang terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya adalah Jahsh ibn Ri'ab dan ibunya adalah Umaymah bint Abdul Muttalib, yang tidak lain adalah bibi dari Nabi Muhammad. Ini artinya Ubaid Allah adalah sepupu kandung Nabi Muhammad. Namun, yang membuat Ubaid Allah berbeda dari kebanyakan orang Mekah pada masa itu adalah pilihan spiritualnya. Saat sebagian besar masyarakat Mekah menyembah berbagai berhala di Ka'bah, Ubaid Allah memilih jalan yang berbeda. Ia menjadi seorang Hanif. Hanif adalah sebutan untuk orang-orang Arab yang menolak penyembahan berhala dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa, mengikuti tradisi Nabi Ibrahim. Mereka adalah pencari kebenaran yang tidak puas dengan agama nenek moyang mereka. Di Mekah, hanya ada 4 orang yang dikenal sebagai Hanif: Waraqah ibn Naufal, Uthman ibn Huwarith, Zaid ibn Amr, dan Ubaid Allah ibn Jahsh. Keempat orang ini sering berkumpul dan berdiskusi tentang agama. Mereka yakin bahwa ada kebenaran yang lebih besar dari sekedar menyembah patung-patung batu. Ubaid Allah muda sering terlihat merenungkan kehidupan di lereng-lereng bukit sekitar Mekah, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan mati. Sebagai seorang Hanif, Ubaid Allah tidak memiliki ritual khusus atau kitab suci yang jelas. Mereka hanya berpegang pada keyakinan bahwa ada Tuhan yang satu yang patut disembah. Kehidupan spiritualnya dihabiskan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kehidupan Ubaid Allah berubah drastis ketika sepupunya, Muhammad, mulai menerima wahyu dan menyebarkan ajaran Islam sekitar tahun 610 Masehi. Bagi Ubaid Allah, ajaran yang dibawa Muhammad bukanlah sesuatu yang asing. Ajaran tentang tauhid, penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, adalah sesuatu yang sudah lama ia cari sebagai seorang Hanif. Tidak seperti kebanyakan orang Mekah yang menolak atau ragu-ragu dengan ajaran baru ini, Ubaid Allah dengan mudah menerima Islam. Ia melihat dalam ajaran Muhammad jawaban atas semua pertanyaan spiritual yang selama ini menggelayutinya. Al-Quran yang turun kepada Muhammad memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menyembah Allah, berbeda dengan pencarian spiritual yang tidak terstruktur seperti yang ia alami sebagai Hanif. Ubaid Allah menjadi salah satu Muslim awal di Mekah. Ia menikah dengan Ramlah bint Abi Sufyan, yang juga dikenal dengan nama Habibah, putri dari Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy yang pada saat itu masih memusuhi Islam. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri bernama Habibah. Kehidupan sebagai Muslim awal tidaklah mudah. Kaum Quraisy mulai menindas para pengikut Muhammad. Mereka diboikot, dihina, bahkan disiksa. Ubaid Allah dan istrinya bersama dengan Muslim lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Rumah mereka diawasi, bisnis mereka diboikot, dan keselamatan mereka terancam setiap hari. Situasi semakin memburuk ketika penindasan terhadap Muslim semakin intensif. Banyak Muslim yang menderita secara fisik dan mental. Melihat kondisi ini, Nabi Muhammad memberikan izin kepada pengikutnya untuk hijrah ke negeri yang aman. Pada tahun 615 Masehi, Ubaid Allah bersama istri dan putri kecilnya bergabung dengan sekelompok Muslim dalam hijrah pertama ke Abyssinia, saat ini dikenal Ethiopia. Mereka berlayar melintasi Laut Merah menuju kerajaan Aksum yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang dikenal adil dan bijaksana. Perjalanan ke Abyssinia bukanlah keputusan yang mudah. Mereka harus meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan semua yang mereka kenal. Tetapi demi keselamatan iman dan keluarga, Ubaid Allah rela menempuh perjalanan yang penuh risiko ini. Setibanya di Abyssinia, para pengungsi Muslim mendapat perlindungan dari Raja Najasyi. Mereka diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah dan hidup sesuai dengan keyakinan mereka. Bagi Ubaid Allah,
ini adalah kesempatan untuk mempelajari Islam lebih mendalam tanpa takut akan penindasan. Namun, hidup di tanah asing dengan budaya yang berbeda ternyata membawa tantangan baru. Di Abyssinia, mayoritas penduduknya adalah Kristen Koptik. Ubaid Allah mulai berinteraksi dengan para pendeta dan cendekiawan Kristen setempat. Ia terpesona dengan tradisi keilmuan mereka, kitab-kitab suci mereka, dan cara mereka menjelaskan ajaran agama. Disinilah titik balik dalam hidup Ubaid Allah mulai terjadi. Ia mulai membandingkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Diskusi-diskusi panjang dengan para pendeta Kristen membuka perspektif baru tentang spiritualitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa waktu tinggal di Abyssinia, Ubaid Allah membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia memutuskan untuk meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Keputusan ini tentu saja mengejutkan istri dan teman-teman Muslim lainnya. Alasan Ubaid Allah memilih Kristen tidak dicatat secara detail dalam sumber-sumber sejarah. Namun, beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia terpengaruh oleh diskusi-diskusi teologi dengan para pendeta Kristen di Abyssinia. Ia merasa menemukan jawaban spiritual yang lebih memuaskan dalam ajaran Kristen. Yang membuat situasi semakin rumit adalah sikap Ubaid Allah setelah masuk Kristen. Ia tidak hanya berpindah agama secara diam-diam, tetapi bahkan mulai mengajak teman-teman Muslim lainnya untuk mengikuti jejaknya. Dalam beberapa kesempatan, ia berkata kepada para sahabat Muslim yang masih setia pada Islam, "Kami dapat melihat dengan jelas, sementara mata kalian masih tertutup." Pernyataan ini tentu saja menyakitkan hati para Muslim yang masih setia pada ajaran Muhammad. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang dulunya adalah salah satu Muslim pertama dan bahkan memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Istri Ubaid Allah, Ramlah Habibah, menghadapi dilema yang berat. Ia harus memilih antara mengikuti suami atau tetap setia pada Islam. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memilih untuk tetap Muslim meskipun harus menghadapi tekanan dari suami. Keputusan Ubaid Allah untuk masuk Kristen menciptakan situasi yang rumit dalam keluarganya. Pernikahannya dengan Habibah secara otomatis menjadi tidak sah menurut hukum Islam karena perbedaan agama. Dalam Islam, seorang Muslim perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Melihat situasi sulit yang dihadapi Habibah, Nabi Muhammad kemudian menikahinya melalui utusan, menjadikannya salah satu istri Nabi. Ini menunjukkan perhatian dan perlindungan Nabi terhadap perempuan Muslim yang ditinggalkan karena perbedaan keyakinan. Ubaid Allah sendiri tetap tinggal di Abyssinia dan meninggal dunia sebagai seorang Kristen sekitar tahun 627 Masehi. Ia tidak pernah kembali ke Mekah atau bertemu lagi dengan keluarga besarnya yang Muslim. Kisah Ubaid Allah ibn Jahsh menunjukkan kompleksitas pencarian spiritual di masa awal Islam. Ia adalah contoh nyata bahwa perjalanan iman seseorang bisa sangat berliku dan tidak selalu berujung pada satu titik yang sama. Dari seorang Hanif yang mencari kebenaran, menjadi Muslim yang taat, hingga akhirnya memilih Kristen sebagai jalan spiritualnya. Meskipun keputusannya kontroversial dan menyakitkan bagi keluarga dan teman-temannya, kisah Ubaid Allah tetap menjadi bagian penting dari sejarah awal Islam. Ia mengingatkan kita bahwa kebebasan beragama dan pencarian spiritual adalah hak asasi setiap manusia, meskipun keputusan tersebut tidak selalu mudah dipahami atau diterima oleh orang lain. Hingga hari ini, nama Ubaid Allah ibn Jahsh tetap tercatat dalam sejarah sebagai Muslim pertama yang berpindah ke Kristen, sebuah gelar yang kompleks, namun menggambarkan perjalanan spiritual yang unik dalam sejarah agama-agama dunia.